Guys, perang Amerika Serikat dan juga Iran resmi berlanjut. Ya, teman-teman, perang ini terjadi lantaran Amerika Serikat melanggar perjanjian gencatan senjata yang disetujui pada tanggal 8 kemarin. Nah, yang lebih luar biasa, ini Iran langsung melakukan strategi balas dendam dengan menghancurkan 3 kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Jadi, teman-teman, Amerika baru saja melakukan serangan balik, langsung hancur ini kapal-kapal perangnya. Kita bakal simak juga, teman-teman, seperti apa rupanya. Yang jelas, teman-teman, ini saya mendapatkan kabar ya bahwa Iran diketahui menghancurkan kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz setelah gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah kedua pihak terlibat bentrok besar dan mematikan di Selat Hormuz. Iran mengklaim telah menghancurkan kapal-kapal perang AS sebagai balasan atas serangan Washington terhadap kapal tanker milik Iran. Militer Iran menuduh pasukan AS melanggar kesepakatan gencatan senjata yang baru saja berlaku sejak 8 April lalu. Nah, teman-teman, kita mending simak dulu saja ya, seperti apa jalannya peperangan yang ini luar biasa, teman-teman. Salah satu perang laut terbesar yang terjadi di perang Iran dan juga Amerika Serikat. Oke, tanpa panjang lebar, biar nggak salah kaprah, biar nggak miss informasinya, kita langsung simak, teman-teman, informasi berikut ini. Iran mengklaim telah menggempur kapal-kapal perang Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan Washington terhadap kapal tanker minyak miliknya. Militer Iran menuduh pasukan Amerika Serikat melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April lalu. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyebut serangan Amerika tidak hanya menyasar aset militer, tetapi juga wilayah sipil seperti Pulau Qassim. Teheran bahkan menuding Washington dibantu sejumlah negara kawasan dalam operasi terbaru tersebut, meski tidak menjelaskan lebih lanjut negara yang dimaksud. Dalam serangan balasannya, Garda Revolusi Iran mengaku menggunakan rudal balistik, rudal jelajah anti kapal, serta drone bersenjata untuk menyerang armada Amerika Serikat. Kantor berita Tasnim melaporkan 3 kapal perusak Amerika sempat diserang hingga bergerak menjauh ke arah Teluk Oman. Ledakan juga dilaporkan terdengar di sejumlah wilayah pesisir selatan Iran, termasuk Bandar Abbas, Minab, dan Pulau Qassim. Iran mengklaim serangan itu menimbulkan kerusakan besar pada kapal-kapal militer Amerika. Namun, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM membantah klaim tersebut. Washington menyatakan pasukannya hanya membalas serangan Iran yang disebut tidak diprovokasi. CENTCOM juga menegaskan tidak ada aset militer Amerika Serikat yang terkena serangan. Meski begitu, Amerika mengaku tetap dalam posisi siaga penuh untuk melindungi pasukan dan jalur pelayaran di kawasan. Ketegangan ini terjadi di tengah blokade laut yang diterapkan Washington terhadap Iran dalam beberapa pekan terakhir. Amerika Serikat diketahui telah menyita sejumlah kapal Iran dan memaksa beberapa kapal lainnya putar balik sebelum mencapai tujuan. Langkah tersebut menjadi bagian dari tekanan pemerintahan Donald Trump terhadap Teheran di tengah negosiasi damai yang masih buntu. Breaking news bersama saya Pram Senjaya.
Pemirsa, kita ke informasi pertama. Amerika Serikat kembali menyerang Iran dan kali ini Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan Iran dan sistem pertahanan udara milik Iran. Ledakan hebat terjadi di sejumlah wilayah di Iran tadi malam. Iran menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara menyerang wilayah pelabuhan di Kems dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media di Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Iran. Sementara di tengah gencatan senjata, sejumlah roket menyasar Iran. Langit malam Iran dihujangi serangan dan mengaktifkan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun berhasil menghalau serangan di Teheran Barat, khususnya area Chitgar. Militer Iran mengkonfirmasi serangan ini. Mereka menyebut sejumlah objek udara yang diduga drone mencoba menembus sistem pertahanan udara Iran. Selain di Chitgar, serangan ini juga menyasar kota Bandar Abbas dan Minab. Namun tidak ada satupun drone dan rudal yang berhasil menembus pertahanan Iran. Warga Iran pun beraktivitas seperti biasa. Pasukan Amerika Serikat menyerang 2 kapal tanker minyak saat akan memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. Asap mengepul dari kapal tanker Sistar 3 dan MT Sefda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat menembakkan amunisi ke cerobong asap. Menurut Centcom, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Saat ini ada 2.000 kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Militer Iran melakukan serangan balasan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini sangat ironis karena eskalasi terjadi saat upaya perundingan damai alami kemajuan. Militer Iran melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat di Selat Hormuz. Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Iran menargetkan sejumlah kapal perang dan 1 kapal induk milik Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan serangan ke wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Iran. Pasukan khusus Angkatan Laut Iran menyita kapal tanker Ocean Koi di Teluk Oman. Penyitaan kapal ini karena mengganggu ekspor minyak Iran dan kepentingan nasional. Sejumlah pasukan khusus Angkatan Laut Iran merangsek masuk ke dalam kapal tanker Ocean Koi. Kapal tanker disita karena berupaya mengganggu ekspor minyak Iran dan kepentingan nasional. Usai melakukan penyitaan, pasukan khusus Angkatan Laut Iran mengibarkan bendera di kapal Ocean Koi. Penyitaan kapal ini terjadi usai Iran menuding Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dan menyerang sebuah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata dengan Iran tetap berlaku meski terjadi konflik bersenjata pada Kamis hingga Jumat. Trump berupaya mengecilkan insiden saling serang tersebut, seraya menegaskan gencatan senjata yang berlaku tanpa batas waktu tetap berlaku. Namun Trump mengancam Amerika Serikat akan menghancurkan Iran jauh lebih brutal jika Iran tidak segera menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat.
Sebelumnya, pada Jumat dini hari, Amerika Serikat berbombardir wilayah Qasem dan Bandar Abbas yang diklaim menjadi situs militer Iran. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or you want to hear a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know. But we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang. Menlu Iran Abbas Araghchi menuding Amerika Serikat kerap bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer setiap Iran menawarkan solusi diplomatik. Memasuki pekan ke-10, perang di Timur Tengah kembali memanas. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan dan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun menuding Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan menyerang di tengah gencatan senjata. Melalui akun resmi media sosial X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan setiap Iran menawarkan solusi diplomatik, AS justru bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer. Araghchi juga mempertanyakan apakah hal tersebut bagian dari strategi tekanan atau ada pihak lain yang menjerumuskan Amerika Serikat. Ia pun menegaskan apapun alasannya, rakyat Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan AS. Ya guys, sudah kita simak ya informasinya. Biar saya rangkum sedikit. Jadi perang besar yang terjadi di Selat Hormuz ini diakibatkan ya, kalau versi Iran, ini Amerika Serikat yang menyerang duluan kapal-kapal tanker milik Iran. Nah, sedangkan teman-teman versi Amerika menyebut bahwa Iran melanggar gencatan senjata dengan menyerang 3 kapal perangnya di Selat Hormuz. Dan informasi terbaru, ini 3 kapal perang Amerika Serikat itu bonyok teman-teman. Hampir saja karam kalau tidak kabur dari Selat Hormuz. Jadi teman-teman, kalau menyebut siapa yang menang di perang pertama setelah gencatan senjata, saya berani menyebut adalah Iran. Iran masih ada di atas angin teman-teman. Karena ya korbannya 3 kapal perang Amerika Serikat. Bukan main-main loh teman-teman. Kapal perang Amerika Serikat bisa dibuat kabur tunggang langgang ya, berusaha untuk menyelamatkan hidup hanya teman-teman untuk menghindari serangan-serangan drone Iran. Nah, sedangkan Iran ya kerusakannya adalah kapal tanker yang relatif jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan kapal perang dari Amerika ini. Gimana menurut kalian teman-teman? Perang lanjut nih. Perang Iran dan juga Amerika lanjut. Part 2 kayaknya. Ya, siap-siap juga teman-teman. Harga BBM non-subsidi sudah naik, berbagai kebutuhan pokok berbahan plastik juga bakal terus menaik kalau misal perang ini nggak berhenti. Ya, siap-siap saja teman-teman, inflasi tetap terjadi. Ya, mudah-mudahan yang terbaik lah teman-teman. Itu informasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.